Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan praktikum analisis instrumen dengan tema analisis kandungan parastamol dalam sampel tablet obat menggunakan instrumen HPLC. Adapun tujuan praktikum hari ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif kandungan parastamol dalam sampel obat flu bentuk tablet menggunakan peralatan KCKT atau HPLC. Adapun ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Baiklah, adapun ini tahapan kerja dalam melakukan analisis menggunakan HPLC yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah membuat fase gerak. Membuat fase gerak ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, nanti bisa diperhatikan di video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan baku. Larutan baku di sini dibuat larutan induk dulu 1000 ppm, kemudian dilakukan pengenceran dan dibuat kurva baku kadar atau seri konsentrasi. Setelah itu dilakukan analisis terhadap sampel dengan melakukan pemeriksaan keseragaman bobot terlebih dahulu sebelum dilakukan preparasi. Keseragaman bobot ditimbang sebanyak 20 tablet satu persatu. Nanti setelah itu baru dilakukan preparasi sampel. Yang pertama, kita pembuatan larutan baku induk, di mana larutan baku induk yang digunakan yaitu paracetamol, di mana langkah kerjanya yaitu ditimbang paracetamol sebanyak 25 mg. Inilah proses penimbangannya. Yang pertama, kertas timbangnya itu seberat 230 mg. Kemudian kita timbang paracetamol sebanyak 25 mg. Kita membuat larutan baku induk paracetamol, di mana paracetamol yang sudah kita timbang tadi sebanyak 25 mg dimasukkan ke dalam labu takar yang ukurannya 25 mili. Kemudian kita tambahkan metanol PA. Kemudian kita gojok sampai homogen. Kemudian kita tambahkan metanol PA sampai tanda batas ya, sebanyak 25 ml. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pembuatan larutan kurva baku paracetamol. Cara kerjanya dipipet masing-masing 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml larutan baku induk yang sudah dibuat kita tadi itu dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Ini proses pemipetannya bisa dilihat ya. Ini kemudian kita masukkan ke dalam labu takar 10 ml, di mana masing-masingnya itu pertama 1 ml, ini 1 ml. Labu takar pertama 1 ml. Kemudian untuk labu takar kedua itu 2 ml, untuk labu takar ketiga 3 ml, labu takar keempat 4 ml dan 5 ml. Kita skip ya. Ini hasil pemipetan tadi larutan baku sebanyak. Ini hasil pemipetan tadi ya. Kemudian kita tambahkan metanol PA sampai tanda batas. Untuk penambahan metanol PA-nya itu pada semua larutan kurva baku yang kita buat ya. Yang ini juga nanti ditambahkan, yang ini juga ditambahkan metanol PA sampai tanda batas 10 ml. Kita skip ya. Inilah hasil proses dari yang tadi ya. Kita sudah lakukan pemipetannya larutan baku sebanyak 1 ml, 2 ml, 3
3 mili, 4 mili, 5 mili, dan ditambahkan dengan metanol PA sampai tanda batas. Nanti kalian hitung juga ya kadarnya itu berapa, dihitung. Kemudian setelah itu, sebelum untuk dianalisa, kita lakukan penyaringan di mana masing-masing proses dari penimbangan satu persatu sampel semua ditimbang, itu digerus, tablet digerus dan ditimbang secara seksama sejumlah tertentu sehingga mengandung paracetamol 50 mg. Kemudian lakukan replikasi 3 kali. Digerus, sampelnya kita timbang ya. Ini bobot kertas timbang sebesar 473 mg. Kita taruh dulu. Ini hasilnya, sampel yang sudah ditimbang sebanyak 76. Kemudian masukkan paracetamol tadi ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian tambahkan metanol PA kurang lebih 10 ml. Kemudian digojok ya, bentar. Ini proses penggojokan. Setelah digojok, kemudian di ultrasonifikasi selama 10 menit. Setelah diultrasonifikasi selama 10 menit, kemudian tambahkan metanol sampai tanda batas. Adalah video lanjutan dari preparasi sampel. Dipipet 1 ml larutan sampel. Ini proses pemipetannya. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Ini ya proses pemasukannya. Kemudian setelah kita ambil 1 ml larutan sampel, ditambahkan metanol sampai tanda batas pada labu takar yang 10 ml ya. Ini proses penambahan metanolnya. Metanolnya ditutup dengan aluminium foil karena metanol mempunyai sifat di mana sifatnya itu mudah menguap, sehingga pada proses pengambilan metanol juga harus diperhatikan. Prosesnya. Ini hasil proses dari tadi penambahan metanol sampai tanda batas. Kemudian kita akan melakukan penyaringan larutan baku paracetamol dengan menggunakan saringan dengan membran 0,2 mikron yang akan diinjekkan ke alat HPLC. Sebelumnya spatnya kita cuci dengan pelarut yang digunakan untuk melarutkan zat untuk membuat kurva baku, yaitu berupa metanol. Ini proses pencuciannya. Kita mencuci metanol dengan menggunakan metanol sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil larutan kurva baku yang akan disaring. Kita ambil, kemudian kita cuci spatnya tersebut dengan larutan kurva baku sebanyak 1 kali. Ini proses pengambilan larutan kurva baku yang akan disaring. Kemudian kita ambil saringan vial yang akan digunakan dan saringan yang dengan mempunyai membran 0,2 mikron. Kita masukkan ke dalam vial larutan kurva baku tersebut. Kemudian kita bilas dulu vialnya dengan menggunakan larutan kurva baku tersebut. Kita bilas. Kemudian kita masukkan larutan kurva baku yang disaring ke dalam vial. Kita isi filenya sampai penuh.
Kita isi filenya sampai penuh. Kemudian kita tutup fil tersebut. Ambil fil, kita siap. Inilah hasil dari proses penyaringan larutan kurva baku tersebut. Proses dari pembuatan larutan sampel yang akan diinjeksikan ke alat HPLC. Itu caranya kayak sama yang seperti tadi kita lakukan pada pembuatan larutan kurva baku yang diinjekkan ke alat HPLC, sama persis. Inilah hasil dari preparasi sampel yang akan diinjeksikan ke alat HPLC ya. Bisa dilihat. Yang pertama, sampel. Yang kedua, larutan kurva baku 1 mili. Yang ketiga, larutan kurva baku 2 mili. Yang keempat, larutan kurva baku 3 mili. Yang kelima, larutan kurva baku 4 mili. Yang keenam, larutan kurva baku 5 mili.